Halo geng, selamat datang kembali di channel Om Bigos, channel yang pas banget buat kalian para pencari asupan mata dan para pemburu serabi lempit. Gimana kabarnya? Sebelumnya Om mau tanya nih, siapa nih yang sayang banget sama ibunya? Kalau Om nih ya, sayangnya itu tidak terhingga sepanjang masa. Sama nih sama film yang berjudul Mother yang dirilis pada tahun 2020 ini. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang sangat mencintai ibunya. Bahkan, ia rela melakukan apapun hanya demi ibunya. Bahkan jika diperlukan, ia rela sangat merugi. Sebaik apa sih ibunya sampai anaknya bisa kayak gitu? Di awal film, kita akan berjumpa seorang bocil malas yang bernama Suhei yang sedang berjalan pulang. Lalu ibunya yang bernama Akiko langsung menghampirinya dengan sepeda. Saat melihat luka di lutut Suhei, tak disangka-sangka sang ibu malah menjilat luka anaknya sambil tersenyum. Lalu ia mengajak anaknya yang bolos sekolah itu untuk berenang karena ia juga bolos kerja. Mereka berdua pun menghabiskan waktu dengan penuh bahagia di dalam kolam renang. Usai berenang, mereka pergi ke rumah nenek. Ibunya naik sepeda mini yang ada boncengannya, sedangkan anaknya berlari mengejarnya. Padahal ada boncengannya, tapi si anak malah dibiarin jalan kaki sendirian. Kebahagiaan Suhei berubah menjadi mencekam saat ia menemani ibunya pinjam uang ke rumah neneknya. Di sana, ibunya dimaki-maki dengan keras karena pemalas dan tidak pernah mengembalikan uang pinjamannya. Beruntungnya, si kakek membawa Suhei keluar agar tidak mendengar makian ibunya. Saat Suhei kembali, dia sudah membawa sedikit uang dari kakeknya. Namun, bukannya digunakan untuk makan atau beli saham, sang ibu justru menggunakan uang anaknya itu untuk bermain judi. Walah ibu geblek. Tak lama berselang, Akiko yang sawahnya sudah lama kering melihat ada mas-mas yang asik bermain game di dekatnya. Ia pun mencoba mulai berbik-berbik sama si mas yang ternyata bernama Ryo ini. Malamnya, usaha Akiko tampak berhasil. Di dalam rumahnya, tampak Ryo sedang sebat dengan si Akiko. Sebenarnya Ryo hendak pulang ke Nagoya, tapi Akiko merengek ingin ikut dengannya. Akiko pun kemudian meminta Suhei memberikan 2 pop mie, satu untuknya dan satu untuk Ryo. Anaknya nggak dibeliin. Dasar mama geblek emang nih. Sekembalinya Suhei ke rumah, ia yang baru akan masuk mengurungkan niatnya. Bahkan badannya ngeder setelah melihat ibunya minta bercocok tanam dengan pria yang padahal baru aja dikenalnya itu. Pagi pun menjelang. Akiko yang hendak pergi ke Nagoya menitipkan anaknya kepada Ujita, yaitu seorang pria cupu yang cuma dimanfaatkan Akiko untuk memenuhi kebutuhannya. Tak lama berselang, Suhei pun masuk ke mobil Ujita dan menjadi anak angkatnya untuk sementara waktu. Tapi ternyata, Suhei justru dikembalikan ke rumahnya. Ujita hanya membelikan pop mie untuk makan sehari-hari. Padahal Suhei nggak punya gas, apalagi water heater. Waktu pun terus berlalu. Suhei yang perutnya sudah tidak bisa berkompromi lagi terpaksa memakan pop mie itu mentah-mentah. Ya ampun, ibunya ini jahat banget ya guys. Tak lama berselang, telepon rumah berbunyi. Suhei pun bergegas mengangkatnya, dan ternyata telepon itu adalah dari Akiko sang ibu. Suhei berkata pada ibunya itu untuk segera pulang. Namun, ibunya justru meminta uang pada Suhei agar ia bisa pulang. Sementara itu, dikala anaknya sedang kesusahan bahkan harus hidup dengan rumah yang tanpa listrik, Akiko justru malah asik-asik karaokean bersama Ryo dan para owner rudal lainnya. Astaga, jahat banget ini si ibu. 6 hari telah berlalu, Akiko akhirnya pulang bersama Ryo. Mengetahui listriknya habis, Akiko menjadi bingung. Suhei pun berterus terang bahwa selama ini ia tidak tinggal di rumah Ujita. Sontak saja hal ini langsung membuat Akiko murka. Kenapa jadi ibunya yang marah ya? Kan ibunya yang ninggalin anaknya sendirian. Tak lama berselang, Ujita mendatangi Akiko di restoran sembari cengar-cengir. Tanpa diduga, Akiko dan Ryo memfitnah Ujita sebagai seorang pedofil yang telah melepas kesucian anaknya. Suhei pun juga ikut bekerja sama dalam hal ini. Bahkan suara tuduhan Ryo yang sangat keras membuat pengunjung lain ikut mendengarnya dan terlihat takut. Ujita lalu meminta berbincang dengan mereka di rumahnya. Sesampainya di rumah Ujita, Ryo meminta uang 100.000 yen sebagai uang tutup mulut. Tanpa pikir panjang, Ujita lalu naik ke kamar atas untuk mengambil uang. Di saat Ujita tengah mengambil uang, Ryo dan Akiko mengungkapkan kebahagiaannya karena berhasil menipu Ujita. Tanpa mereka tahu, Ujita diam-diam mendengar pembicaraan mereka itu. Karena merasa Ujita terlalu lama, Ryo bergegas menyusulnya.
Tapi baru saja ia keluar pintu, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Akiko yang penasaran langsung menyusulnya, tapi siapa sangka perut Ujita telah tertusuk pisau. Akhirnya, Ryo, Akiko, dan Shuhei kabur keluar kota untuk mengamankan diri. 2 minggu telah berlalu. Mereka kini hidup bersama di sebuah kos-kosan kecil. Ryo kini menjadi petugas cleaning service untuk bertahan hidup dan menghidupi Akiko serta Shuhei. Meski hidup dengan sederhana dan sering makan makanan sisa, tapi mereka semua tampak bahagia-bahagia saja. Kebahagiaan mereka semakin memuncak setelah Akiko mendapatkan informasi kalau Ujita itu tidak mati. Yang berarti mereka tidak perlu lagi bersembunyi. Mendengar hal ini, Ryo langsung mencuri uang di kantornya lalu kabur bersama Akiko dan Shuhei untuk kembali ke kota. 10 hari telah berlalu, terlihat kini Shuhei, Akiko, dan Ryo tinggal di sebuah hotel bermodalkan uang curiannya. Di suatu malam, Shuhei menjadi anak yang sangat pengertian. Ia melihat ibunya mulai kelisak-lisik langsung pergi ke kasur. Kesempatan ini pun digunakan ibunya dan Ryo untuk bercicik tinim. Sementara itu, Shuhei tidur di bathtub kamar mandi hotel. Bener-bener emang ibu goblok banget guys. Pagi pun menjelang. Akiko dan Shuhei yang berniat jalan-jalan menitipkan kunci kamar mereka kepada resepsionis. Tapi setelah tahu bahwa petugas resepsionis adalah anak dari pemilik hotel, Akiko yang serabi lempitnya baper langsung menyuruh petugas itu untuk mengintip di kamarnya nanti malam. Tak lama berselang, ternyata Shuhei bertemu dengan ayah kandungnya untuk meminjam uang. Ayahnya menolak karena setiap bulan sudah memberikan jatah yang besar. Ia pun meminta Shuhei tinggal dengannya agar hidup lebih layak, tapi Shuhei menolaknya. Udah tahu ibunya kayak gitu, tapi si anak masih aja pengen hidup sama dia. Sementara itu, Akiko hanya mengawasi tingkah anaknya itu dari kejauhan. Perjalanan berlanjut, dan kini Shuhei menghampiri adik Akiko. Namun sayang, Shuhei lagi-lagi gagal mendapatkan uang. Mengetahui hal itu, Akiko marah bukan main pada anaknya yang gagal mendapatkan uang. Tanpa diduga, adik Akiko mendengar percakapan tersebut. Ia langsung melempar uang pada Akiko dan menyuruhnya agar tidak memperalat anaknya lagi. Astagfirullahaladzim, ibu macam apa ini? Tapi di saat bersamaan, Akiko baru menyadari bahwa ia telah hamil. Kabar bahagia ini langsung dia sampaikan kepada Ryo. Tapi bukannya ikut bahagia, Akiko justru mendapatkan bau gementah dari Ryo karena tak mau menggugurkan kandungannya. Bahkan, Ryo pun tega menghajar Shuhei kecil yang berusaha melindungi ibunya. Setelah puas menuangkan amarahnya, Ryo lalu bergegas pergi dan meninggalkan kenyataan. Dari awal sebenarnya saya udah curiga sama si Ryo ini. Kayaknya sih laki-laki brengsek ya. Tak lama setelah Ryo pergi, petugas resepsionis yang ternyata bernama Akagawa itu masuk ke kamar Akiko. Dan Akiko pun langsung meminta anaknya untuk pergi keluar meminta sebotol bir. Melihat Akiko terluka, Akagawa menjadi iba. Ia pun langsung berusaha menghibur Akiko dengan bercicik tinim dengannya. Usai Akiko terhibur dan buru Akagawa telah meludah, Akagawa lalu membuatkan tenda di samping hotel sebagai tempat tinggal Akiko dan Shuhei. Tentu saja hal itu membuat sawah Akiko menjadi kering terhadapnya, karena ia pikir dengan berkorban apem embung, ia bisa mendapatkan kamar yang kosong di hotel tersebut. Malam pun telah tiba. Terlihat Shuhei belajar menggunakan buku pemberian Akagawa, sedangkan ibunya hanya bisa menangis menerima kenyataan. Ia kemudian meminta anaknya pergi ke rumah neneknya untuk meminjam uang, tapi Shuhei enggan karena ia takut pada neneknya yang galak itu. Hari pun telah berganti, dan terlihat Akiko mulai kesakitan mengandung adiknya. Karena tidak tega melihat ibunya kesakitan, Shuhei pun lalu bergegas ke rumah nenek untuk meminjam uang. Namun seperti yang sudah diduga-duga, Shuhei malah dimaki-maki oleh neneknya. Apalagi saat ia tahu bahwa anaknya itu lagi-lagi hamil dengan orang yang tidak dikenal. Sang kakek yang mencoba mengkasihani cucunya itu pun gagal karena murka neneknya terlampau besar. Karena lagi-lagi gagal mendapatkan uang, Akiko pun menjadi marah. Tapi karena tak mau mengecewakan ibunya itu, Shuhei hendak kembali ke rumah nenek. Tapi ibunya melarang dan langsung memeluk Shuhei dalam diam. Sebenarnya saya tahu sih si Akiko ini sayang banget sama anaknya itu. Tak terasa 5 tahun pun sudah berlalu, karena di film ini hanya berjalan 5 detik. Kini Akiko dan Shuhei menjadi tunawisma bersama dengan adik cewek Shuhei yang bernama Fuyuka. Saat Akiko sedang tidur di bawah jembatan, ia dihampiri oleh ayah.
seorang anak buah Bu Risma yang kala itu tengah patroli masyarakat miskin. Mengetahui Akiko tengah demam, ayah dan yang lain langsung membawa Akiko berobat dan memaksanya untuk mendapatkan bansos berupa pesangon dan tempat tinggal tanpa potongan dari menteri. Awalnya Akiko menolak, tapi mereka mengancam akan mengambil hak asuh Shuhei dan Fuyuka. Mendengar hal itu, Akiko hanya bisa terdiam dan pasrah. Tak lama berselang, sampailah mereka ke rusun bansos itu. Begitu pintu dibuka, tanpa kebahagiaan Fuyuka melihat kasur di depannya. Fuyuka tampak senang sekali melihat kasur setelah sekian lama tidur di bawah jembatan. Sedih guys. Kehidupan mereka pun mulai berjalan dengan baik dan sehat. Bahkan Shuhei disekolahkan oleh ayah. Pada suatu hari, Shuhei tampak tengah mengajari Fuyuka materi yang ia dapatkan dari kelas. Tiba-tiba seorang tampak mengetuk pintu rumahnya, dan siapa sangka itu adalah Ryo. Iya, Ryo yang tadi mukulin Akiko tuh. Ryo tampak sumringah melihat anaknya sudah terlahir dan beranjak balita. Dan dengan songongnya, Ryo menyuruh Shuhei untuk membelikannya makan. Songong amat nih orang datang-datang langsung minta dibeliin makan. Tak lama berselang, Akiko pulang dan kaget bukan main melihat Ryo ada di kamarnya. Akiko yang merasa dipermainkan langsung meluapkan emosinya. Tapi Ryo justru berjoget meledeknya. Meski begitu, telah dijejali rayuan-rayuan gombal dan janji-janji palsunya Ryo, Akiko pun tetap luluh terhadap sang mantan pacarnya itu, dan mereka pun kembali balikan. Namun, kemesraan itu tidak berlangsung lama. Ryo suatu hari melihat Akiko sedang bermesraan dengan owner rudal keriput. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengajar Akiko di dalam kamarnya. Mengetahui ada kekerasan, ayah sang anak buah Bu Risma itu langsung bergegas mengajak Shuhei dan Fuyuka makan agar tidak trauma. Di tempat itu, ayah bercerita bahwa masa kecilnya itu seperti Shuhei. Ya, yang masa kecilnya kurang bahagia lah, yang sering dipukulin lah, yang sering dimintain duit lah. Namun, akhirnya ia tinggal di panti asuhan dan hidup layak seperti sekarang. Dan di akhir cerita, ia menawari Shuhei dan adiknya untuk hidup jauh dari ibunya yang toksik itu. Mendengar hal itu, Shuhei hanya terdiam dan tak mampu menjawab sepatah kata pun. Pagi pun menjelang, Akiko meminta Shuhei berhenti sekolah untuk merawat adiknya. Sedangkan ia pergi ke dinas ketenagakerjaan untuk berformalitas mencari kerja agar tetap mendapat bansos. Ayah datang membawakan puluhan buku untuk Shuhei dan Fuyuka. Sang adik kakak itu tampak bahagia dibuatnya. Akiko yang tiba-tiba pulang langsung mengusir ayah dan membuang semua bukunya. Akiko-san! Shuhei hanya bisa pasrah melihat kenyataan. Mama jahat banget. Beberapa hari telah berlalu. Lagi-lagi keluarga mereka dilanda masalah. Kali ini, Ryo diancam penagih hutang yang memaksa mereka kabur bersembunyi dari rusun. Awalnya Shuhei menolak ikut karena ingin bersekolah. Tapi ibunya justru berkata bahwa selama ini yang ayah katakan hanyalah omong kosong belaka. Tapi takdir berkata lain. Ryo justru pergi meninggalkan mereka karena tak ingin nyawa keluarganya terancam. Akiko yang terpaksa menerima ini hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil memeluk Shuhei. Tak terasa 6 bulan telah berlalu. Shuhei yang kini beranjak remaja terlihat bekerja di sebuah bengkel. Ternyata, kebiasaan Akiko yang menyuruh anaknya berhutang belum berubah. Ia selalu memaksa Shuhei meminjam pada bosnya. Namun sayang, ia gagal dan terpaksa harus mencuri agar ibunya itu bahagia. Tapi sayangnya, ia tertangkap basah saat sedang mencuri. Shuhei pun langsung dibawa ke rumah saat bosnya mengetahui kalau ia itu hanya disuruh. Sesampainya di rumah, bos Shuhei memaki ibunya habis-habisan karena telah mendidik anaknya menjadi seorang pencuri dan menghabiskan seluruh uang untuk berjudi. Keesokan harinya, bos Shuhei yang bernama Matsuri itu mengajak Akiko sekeluarga untuk makan di rumahnya. Rencananya, dia berencana memasakkan mereka. Tapi karena mengupas kentang saja tidak mampu, akhirnya Akiko lah yang memasak. Sejak saat itulah, Matsuri memberikan pekerjaan kepada Akiko sebagai cleaning service di kantornya agar hidupnya bisa berubah. Beberapa hari telah berlalu. Di saat tengah bersih-bersih kantor, Akiko yang mengetahui kantor sepi langsung menghampiri Matsuri. Tak perlu banyak gombalan dan hanya lewat tatapan muka saja, keduanya pun langsung bercicik dingin. Usai burung Matsura meludah,
Akiko mendapat pesan dari Rio yang harus membayar 500.000 yen atau dia akan dibunuh. Akiko yang pikirannya sempit langsung menyuruh Suhei untuk kembali beraksi. Mulai dari mencuri uang di kantor, kabur dari tempat tinggal, bahkan teganya Suhei membunuh dan merampas seluruh harta kakek neneknya yang galak itu demi kebahagiaan ibunya. Bener-bener ibu gak bener nih. Setelah melaksanakan tugasnya, Suhei yang bajunya penuh darah lalu menghampiri ibunya. Mereka saling menatap dan terdiam, hingga ibunya berkata, "Wah, kamu beneran melakukannya, nak? 5 bulan telah berlalu." Kini Suhei dan ibunya tampak mendekam di penjara. Ibunya dihukum 2 tahun, sedangkan Suhei dihukum 12 tahun karena ia berkata bahwa pembunuhan itu adalah niatnya secara pribadi, tanpa menyeret-nyeret ibunya. Entah ini bisa dibilang baik atau kebangetan, tapi yang jelas Suhei ini sangat berbakti sama ibunya ya guys. Suatu hari, ayah datang menjenguk Suhei yang tengah di penjara. Ia mengabarkan pada Suhei bahwa adiknya Fuyuki aman di panti asuhan. Ayah lantas bertanya, kenapa ia rela melakukan itu semua? Tak disangka-sangka, Suhei memberikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Karena ia cinta pada ibunya. Dan film pun berakhir. BTW, hujannya di luar, yang basah di pipi. Tisu mana tisu? Dan film pun berakhir. Nah, Sobat Bigo semua, gimana tanggapan kalian soal film ini? Sungguh cinta Suhei pada ibunya ini memang tidak ada duanya ya. Tapi saya sih jadi kasihan sama Suhei yang terlalu polos. Bukan polos sih, saking sayangnya sama ibunya. Andai aja ia hidup di keluarga yang baik, andai juga ibunya nggak kayak gitu, pasti rasa cintanya ini akan berbalas dengan begitu indah. Kalau punya ibu kayak gitu, mungkin setiap hari sih saya cuma bilang, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya ampun, ya ampun. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Terima kasih ya Bu sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian ingin request film apa yang ingin Om review, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.